Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, sebelum memasuki materi, mau sapa dulu ya. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ujian PTS daring, sekarang kita sudah memasuki bab 3, yaitu bentuk aljabar dan operasinya. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peta konsep pada materi bentuk aljabar dan operasinya. Yang pertama yaitu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang kedua, operasi bentuk aljabar terbagi menjadi 4, yaitu suku sejenis dan tak sejenis, hasil operasi suku-suku bentuk aljabar, yang ketiga pecahan bentuk aljabar, dan yang keempat yaitu hasil operasi pecahan bentuk aljabar. Dan selanjutnya yaitu penjabaran suku bentuk aljabar hingga suku 3. Penjabaran dan pemfaktoran. Dan terakhir yaitu penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran dari materi aljabar dan unsur-unsurnya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku yang sejenis dalam variabel yang sama atau berbeda. Baik, Ustazah akan menjelaskan tentang aljabar. Pasti ada yang bertanya-tanya ya, seperti apa sih bentuknya aljabar itu? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan bahwa aljabar merupakan suatu kaidah penghitungan di mana bilangan yang digunakan diperluas pengertiannya menjadi bilangan tetap atau konstanta, koefisien, dan variabel atau peubah sebagai pengganti dari bilangan yang nilainya tidak diketahui. Jadi, aljabar itu digunakan dalam penghitungan jika ada nilai yang tidak diketahui dalam suatu operasi hitung. Misalkan, Amir membeli 3 buah pensil dan membayar dengan selembar uang 10.000 dan mendapat kembali 4.000. Berapa harga satu buah pensil yang Amir beli? Atau bagaimana jika Amir membeli X buah pensil dan membayar dengan uang 15.000 tanpa kembali? Nah, permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan kaidah aljabar. Pada pertanyaan kedua, banyak pensil yang Amir beli adalah X buah. Lambang X ini disebut sebagai variabel atau peubah. Penggunaan variabel atau peubah digunakan dalam suatu penghitungan untuk mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Selanjutnya, yaitu mengenal bentuk aljabar. Tadi Ustazah jelaskan tentang pengertian aljabar, dan sekarang kita memasuki bagaimana sih bentuk aljabar. Nah, ini ya, kita bisa meninjau langsung dengan soal, misalkan seperti ini ya. Kita akan mengisi sebuah kantong beras yang telah berisi 150 gram beras. Beras yang ada di kantong tersebut akan ditambahkan sebanyak 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring. Jika ukuran 1 takar untuk gelas, cangkir, dan piring berturut-turut adalah 200 gram, 100 gram, dan 250 gram, berapakah gram isi kantong itu sekarang? Nah, yang awalnya tadi kantong beras itu berisi cuma 150 gram beras, tetapi dengan penambahan 2 gelas, 1 cangkir, dan 3 piring, kira-kira totalnya berapa ya? Baik, kita perhatikan dulu ya. 2 gelas, sedangkan 1 gelas itu
takarannya 200 gram. Berarti kalau ada 2 gelas, berarti 200 ditambah dengan 200. Lanjut, 1 cangkir takarannya itu 100 gram, berarti ditambah dengan 100. Lanjut, 3 piring. 3 piring ini takarannya dalam 1 piring yaitu 250. Berarti tinggal kita nambahkan sebanyak 3 kali 250 gram. Ditambah dengan 150. Nah, 150 tadi ini yaitu kantong beras yang telah berisi. Nah, langsung kita jumlahkan ya. 2 gelas berarti 2 dikali dengan 200 hasilnya 400. Ditambah dengan 1 cangkir, 1 dikali dengan 100 hasilnya 100. Ditambah dengan 3 piring berarti 3 dikali dengan 250 hasilnya 750 ditambah dengan 150 berarti 400 ditambah dengan 100 ditambah dengan 750 ditambah dengan 150 hasilnya 1400. Dengan demikian isi kantong sekarang adalah 1400 gram atau sebanyak 1,4 kilogram. Yang tadinya cuma berisi 150 gram, sekarang menjadi 1400 gram. Nah, yang tadi Ustazah sampaikan yaitu tinjauan kontekstualnya dan sekarang yaitu tinjauan formal atau matematisnya. Nah, perhatikan ya. Misalkan setiap takaran gelas, cangkir, dan piring tidak diketahui ukurannya, maka kita hanya dapat memberikan lambang untuk isi setiap takaran tersebut. Misalkan G gram untuk 1 gelas, C gram untuk 1 cangkir, dan P gram untuk 1 piring. Jadi isi kantong seluruhnya dalam gram. Nah, sebagaimana tadi kita ketahui di soalnya ya, bahwa ada 2 gelas. Berarti 2 gelas G ditambah dengan G. Dan 1 cangkir berarti ditambah dengan cangkir C ya, lambangnya C. Dan ada 3 piring, lambangnya itu P ditambah dengan P ditambah dengan P ditambah dengan 150 yang kantong berisi beras ya, 150. Nah, bentuknya berarti 2G ditambah dengan 1C ditambah dengan 3P ditambah dengan 150. Nah, apabila sudah kalian dapatkan bentuk aljabar seperti ini, berarti langsung kita bisa mengetahui bahwa variabel dalam bentuk aljabar 2G ditambah dengan 1C ditambah 3P ditambah dengan 150 adalah G, C, dan P. Itulah variabelnya. Nah, perlu kalian pahami ya bahwa variabel itu berarti huruf ya. Sedangkan koefisiennya yang mana? Koefisiennya itu berarti 2, 1, 3 di depan variabel. Angka yang di depan variabel itu yang dimaksud dengan koefisien. Sedangkan konstanta yaitu 105. Adapun contoh lain bentuk-bentuk aljabar. Nah, ini ya. 2A min 3B 12X 3M ditambah 4 min 8P dikurang 5Q 4X ditambah 2Y dikurang 8 3X ditambah 7 sama dengan 12. Nah, semuanya ada variabelnya ya. Nah, nih bisa kita perhatikan ya. 3X ditambah dengan 7 sama dengan 12. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa variabelnya yaitu X, sedangkan koefisiennya adalah
3, dan 7 ini dan 12 adalah konstanta. Nah, Ustazah sudah jelaskan tadi tentang pengertian aljabar dan mengenal bentuk aljabar. Kalian sudah bisa memahami ya, sudah bisa membedakan mana yang dimaksud dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Dan sekarang kita sudah memasuki pengertian suku dan macamnya. Nah, beda lagi. Pasti ada lagi yang bertanya, suku? Apa sih yang dimaksud dengan suku, Ustazah? Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan bahwa suku itu didefinisikan sebagai bentuk kumpulan dari variabel dan koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi berupa jumlah atau selisih. Nah, perlu kalian bedakan ya, atau perlu kalian ketahui bahwa dalam suku itu terbagi-bagi, ada suku satu atau suku tunggal, ada suku dua atau binom, dan suku banyak atau polinom. Ustazah akan menyampaikan yang pertama, yaitu tentang suku satu. Yang mana sih yang dimaksud dengan suku satu? Suku satu itu bentuk aljabarnya seperti ini ya, 4A. Ini suku 1, 6AB berpangkat 2. Nah, ini juga suku 1. Dan min 5A berpangkat 2, BC berpangkat 3. Nah, ini juga suku 1. Satu rangkaian ya. Tidak ada tambahan jumlah atau selisih. Tidak ada tambahan operasinya ya. Dia cuma langsung koefisien dan variabel. Nah, itu yang dimaksud dengan suku 1. Selanjutnya, suku 2 atau binom. Nah, suku 2 atau binom, kita bisa melihat dari bentuk aljabarnya ya. 2P ditambah dengan 15. Nah, ini ada operasi jumlah di dalamnya. Jadi, ini dimaksud dengan suku 2. 2P ditambah 15, satu rangkaian ya. Nah, ini lagi, 7P berpangkat 2 dikurang 10P. Nah, ini juga yang dimaksud dengan suku 2. Dan min 6P berpangkat 3 ditambah dengan 5PQ. Nah, bisa ya, kalian sudah bisa bedakan ya, mana suku 1, mana suku 2. Selanjutnya yaitu suku banyak atau polinom. Nah, suku banyak ini kita bisa melihat dari bentuk aljabarnya seperti ini ya. 2A dikurang 5AB ditambah dengan 4C. Bisa dihitung ada berapa suku? 1, 2, 3. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan suku 3. Begitupun dengan suku 4. P berpangkat 3 ditambah 2P berpangkat 2 dikurang 7P dikurang dengan 8. Kita langsung hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Berarti suku 4. Lanjut, suku 5. Suku 5 itu ya sama ya. 9X berpangkat 3 dikurang 4X berpangkat 2Y dikurang 5X ditambah 8Y dikurang 7Y berpangkat 2. Nah, itu yang dimaksud dengan suku 5. Nah, tadi Ustazah sampaikan yaitu jelaskan suku macam-macam suku ya, ada suku tunggal atau suku satu ya, suku dua atau binom, suku banyak atau polinom. Dan sekarang itu suku-suku sejenis. Nah, seperti apa sih suku-suku sejenis itu? Nah, baik, perhatikan bentuk aljabarnya ya. 5A berpangkat 2 dan min 7X berpangkat 2Y ditambah dengan 3. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari 5A berpangkat 2 ini yang mana koefisien dan mana variabel. Nah, 5 ini disebut dengan koefisien, sedangkan A disebut dengan variabel. Dan selanjutnya yaitu min 7X kuadrat Y ditambah dengan 3. Nah, di mana koefisiennya adalah min 7 dan variabelnya adalah X, Y, dan konstantanya adalah 3.
Nah, suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Jadi itu kalian harus pahami, nah ya, suku sejenis itu contohnya seperti ini. 2A dikurang 3B dikurang dengan 4A. Nah, suku sejenisnya itu artinya variabelnya sama, berarti 2A dikurang dengan 3B dikurang 4A, berarti suku sejenisnya mana? Nah, suku sejenisnya itu 2A dan min 4A, karena sama-sama punya variabel A. Baik, langsung kita masuk pada contoh nah ya. Nah, contoh yang pertama yaitu tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Nah, jadi kalian disuruh tentukan berapakah banyak suku pada bentuk aljabar. Tadi kan Ustazah sudah jelaskan ya, sudah sampaikan bahwa suku 1 yang mana, suku 2 bentuknya seperti apa, suku 3 ya. Nah, sekarang disuruh tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Bagian A, 7A ditambah dengan 18 dikurang dengan 3A. Nah, dari soalnya kita bisa sudah mengetahui bahwa banyak suku ada 3. Ya kan? Jadi selanjutnya bagian B, 2x berpangkat 4 dikurang 5x berpangkat 3 dikurang 4x berpangkat 2 ditambah 7x. Nah, kalian bisa hitung kira-kira ada berapa banyak suku di bagian B. Nah, setelah dihitung ternyata ada 4 suku. Jadi banyak suku pada bagian B yaitu 4. Baik, contoh yang kedua. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Nah, ini seperti yang Ustazah tadi sudah jelaskan ya, sampaikan bahwa suku yang sejenis berarti mempunyai variabel yang sama. Nah, variabel yang sama di sini kira-kira yang mana? Kita bisa lihat ya. Yang sama yang sejenis yaitu 9K dan min 15K. Selanjutnya yang mana lagi yang sama yang sejenis ya? Nah, min 4KM dan 7KM. Jadi sudah bisa membedakan nah ya. Suku-suku sejenis itu dalam bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Baik, itu tadi materi pertemuan pertama tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Semoga kalian cepat memahami dan bisa menjawab soalnya nanti dengan benar, dan insya Allah semuanya bisa mendapatkan nilai 100. Baik, Ustazah akhiri